A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya mencintai, tentu kita ingin memberikan yang terbaik. Nah, ketika kita mencintai, kita ingin berikan yang terbaik dalam hal apa? Termasuk dalam hal berkasih sayang, bersentuhan. Ketika kita mencintai seseorang, kita ingin menyentuhnya sedemikian rupa. Nah, ketika kita bersentuhan, tentu saja itu bisa membangkitkan kesenangan yang namanya birahi. Masalahnya sekarang, jika kita sudah senang dengan birahi, karena kita perempuan, karena kita cewek, maka baik cewek atau cowok sebetulnya sama, hanya saja jika cewek akan kentara sekali, akan memperlihatkan perubahan yang sangat nyata kepada fisik kita. Fisik kita itu tentu akan sangat-sangat berubah setelah kita melakukan hubungan seksual. Nah, permasalahannya, kita melakukan hubungan seksual ini dengan cara yang halal atau yang tidak. Apapun bisa didebat, kita bisa mendebat. Aku suka kok, kita sama-sama suka. Oke, boleh. Allah Maha benar, kita semua, apapun agama kita, apapun jenis kelamin kita, apapun ras suku bangsa kita, apapun sekeras apapun, selunak apapun, selembut apapun, sebodoh apapun kita, kenyataannya karena Allah Maha baik, maka kita semua dilahirkan dengan ada yang namanya fitrah baik. Maka setiap orang sesungguhnya mengetahui kebaikan atau kebenaran yang hak. Boleh jadi kita sama-sama suka, tapi ternyata kita melakukannya di luar hubungan yang diridhoi oleh Allah. Maka yang terjadi apa? Ketika nanti kita bertemu dengan seorang yang kita benar-benar cintai, tentu saja kita ingin memberikan yang terbaik. Jika yang kemarin kita masih ngotot itu bukan nafsu, ketika cinta dibalur nafsu, Allah Maha mencintai, maka cinta itu baik. Dan manusia itu diciptakan oleh Allah dengan fitrah namanya nafsu. Nafsu ini yang membuat akhirnya kebaikan itu bercampur-campur. Dan tugas manusia adalah memberikan batas dan tetap berada di dalam batas itu. Jika kemarin kita terus ngotot bahwasanya kita sama-sama suka, kita tidak menyesal, lalu ketika kita bertemu dengan seseorang yang kita cintai, maka ketika itu kita akan bisa apa? Maka kita akan bisa menyesal karena kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk yang kita cintai. Jangankan ketidakperawanan alat kelamin, sekedar keperawanan bibir, sekedar keperawanan hati saja. Menjadi satu-satunya orang yang pernah dicintai dalam arti yang halal itu sangat berbeda dengan menjadi orang yang dicintai dalam arti petualangan. Sekali lagi, kalau perempuan, segala sesuatunya akan terlihat. Jika kita sudah tidak perawan, bentuk fisik kita akan berubah, akan mudah dilihat oleh mata. Apakah kita sudah siap dengan hal itu? Karena kita menyelisihi dari kebenaran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kita boleh membantah, itu adalah hak kita sebagai manusia yang punya nafsu, yang punya sifat lemah kita, maka memang sudah sepantasnya membantah, tapi kita punya kewajiban yang besar. Seiring waktu, meskipun kita tidak mengakui, pasti pada akhirnya kita akan mengakui bahwasanya menyerahkan keperawanan tubuh kita, fisik kita, bukan pilihan yang terbaik. Dendam itu ada ketika kita melihat orang yang pernah kita serahkan dengan segenap jiwa kita, tapi tanpa ikatan yang halal depan Allah, akhirnya hidup bahagia dengan orang lain bukan dengan kita. Suatu hal yang wajar, yang manusiawi. Mau diakui atau tidak, pada akhirnya kembali kepada kejujuran kita masing-masing. Jadi sebelum kita menyerahkan keperawanan kita, sebelum menyerahkan kesucian kita, ingatlah baik-baik bahwasanya waktu itu bersama kita, dan bisa jadi kita hidup dengan umur yang panjang. Segala hal bisa terjadi, segala bisa berubah. Hidup tanpa penyesalan itu bukan satu hal yang tidak bisa dihindari, bukan satu hal yang bisa dihindari, tapi satu hal yang harus diusahakan. Mau menyerahkan keperawanan kita, mau memberi judul bahwasannya itu nafsu, tapi dibalut dengan kata baik menjadi cinta, silakan berdebat, silakan mendebat. Karena semua pilihan kita akan kembali kepada diri kita sendiri. Bayangkan jika kita punya anak, maka anak itu tidak punya hak waris, maka anak itu tidak punya perwalian. Bagaimana rasanya?
Rasa sedih sebesar apa yang dirasakan seorang ibu ketika tidak bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya. Tentu karena sekarang mungkin masih muda, masih belia, kita tidak bisa memikirkan hal itu. Ingatlah baik-baik, manusia itu hanya dibagi menjadi manusia yang jujur dan tidak jujur. Yang jujur pasti tahu yang benar, yang jujur pasti tahu yang baik. Pertahankan keperawananmu, keperawanan hatimu, keperawanan lisanmu, keperawanan mulutmu, lidahmu maksudnya ya, keperawanan matamu. Tetaplah perawan sampai kamu menemukan seseorang yang kamu sudah tekati untuk menjadi halal di hadapan Allah. Seperti apapun, bagaimanapun, kenyataannya kita adalah manusia ciptaan Allah, kita terikat dengan hukum-hukum yang ditentukan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.